Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Indro Pranoto, dosen di Universitas Gadjah Mada. Dalam Education and Technology Sharing Talk kali ini, saya akan mendiskusikan secara singkat satu pertanyaan yang penting, yang sering ditanyakan, dan akhir-akhir ini meningkat pertanyaan itu. Di tengah maraknya berbagai macam informasi, kursus online, belajar mandiri, dan seterusnya. Apakah pertanyaan itu? Yaitu sebuah pertanyaan, apakah kuliah itu penting? Di tengah era seperti ini, tentunya banyak sekali pilihan untuk belajar. Tetapi menurut pengalaman saya dan pengamatan yang saya lakukan dari proses belajar kemudian juga proses mengajar dan berinteraksi di dunia kampus, saya bisa memberikan pertimbangan bahwa kuliah itu sangatlah penting. Paling tidak ada 5 hal yang Anda akan dapatkan menjadi nilai plus jika Anda berkuliah atau kuliah di universitas. Yang pertama, kurikulum yang terstruktur. Satu hal yang sangat penting dalam kita belajar itu sebuah kurikulum yang terstruktur. Di kampus, kurikulum disusun dengan sebegitu rupa oleh sebuah tim yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari akademik, baik dari industri, baik dari pengguna, baik dari institusi yang lain, dan juga benchmarking atau perbandingan dengan universitas atau institusi di seluruh dunia yang bagus. Nah, sehingga pada umumnya kurikulum terstruktur dengan bagus dalam sistem-sistem kredit atau SKS atau paket-paket yang sudah disusun. Kurikulum juga disusun berdasarkan kompetensi yang selalu diupdate. Nah, ini yang menjadi penting sekali. Diupdate setiap saat, biasanya 5 tahunan. Jadi oleh sebuah tim dan selalu diupdate. Sehingga nilai plus dari kuliah di kampus adalah kita belajar menjadi lebih terarah, lebih terstruktur dibanding misalkan kita belajar sendiri atau mengambil paket-paket sendiri yang harus meramu sendiri. Nah, ini saya kira satu keuntungan jika Anda kuliah di kampus. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, pengajar yang berkualitas. Jadi pada umumnya seorang dosen di universitas itu syarat minimal itu S2 di bidang yang akan ditekuni. Kemudian mereka atau banyak dosen harus S3 mengambil PhD dan doktor di berbagai universitas di seluruh dunia. Sehingga dari sini kalau kita berkuliah di kampus, kita akan berinteraksi dengan pengajar yang berkualitas, yang menurut pengalaman kami mayoritas adalah doktor, seorang doktor yang tentunya reputasi akademik yang sudah dimiliki oleh seorang dosen itu cukup panjang. Dari mulai mahasiswanya biasanya sudah aktif, kemudian waktu S2 atau master juga mempelajari tentang topik yang spesifik yang lebih dalam. Kemudian saat PhD atau doktor juga mempelajari sesuatu lebih dalam kembali dan menciptakan hal yang baru. Selain itu, biasanya pengajar di universitas itu sering mengikuti seminar-seminar, bertukar informasi dengan para dosen dan peneliti yang lain di seluruh dunia. Sehingga ini memastikan bahwa di kampus kita akan mempunyai kesempatan yang baik untuk belajar dengan mengajar yang berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah referensi yang berlimpah. Ini menjadi satu hal yang sangat penting karena sumber informasi ini menjadi sangat penting dalam belajar. Di kampus boleh dibilang merupakan gudang referensi. Kita bisa mengakses berbagai jenis referensi dari textbook, buku-buku yang lebih advance, berbagai jurnal ilmiah, proceedings, hasil seminar, bahkan setiap saat setiap harinya bahkan ada update dari mahasiswa skripsi,
S2 tesis atau disertasi. Dan pada umumnya di kampus ada universitas ya. Di universitas ya itu akan ada perpustakaan baik di level besar ya, level pusat ada universitas pusat, kemudian di setiap fakultas atau departemen juga akan ada ruang referensi atau perpustakaan. Nah, sehingga ini sebenarnya satu kesempatan emas sebenarnya kalau yang mungkin belum disadari oleh banyak orang atau banyak mahasiswa. Sebenarnya di kampus lah kita bisa mendapatkan referensi yang berlimpah dan bisa dibilang murah. Kalau Anda belajar mandiri, Anda mengambil paket tertentu, Anda harus membayar. Kalaupun ini tidak di kampus, kita bisa belajar. Bahkan tidak hanya di fakultas kita sendiri. Misalkan Anda belajar di engineering, Anda tetap bisa mengakses misalkan referensi-referensi di pertanian, ekonomi, sains, atau biologi, dan lain sebagainya. Jadi selama Anda kuliah, Anda akan bisa mengakses berbagai macam referensi yang dibilang berlimpah. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus kalau Anda berkuliah. Yang keempat tentunya sangat penting ya, jadi di kampus, atmosfer akademik itu selalu ada. Jadi kalau kita belajar di rumah, sendiri, mandiri gitu ya, mungkin ya sulit sekali ya, karena tidak terjadwal, kemudian di sekitar kita juga mungkin tidak semuanya belajar dan sebagainya. Tapi di kampus atmosfer akademik sangat terbentuk. Jadi budaya diskusi ya, dari diskusinya sudah ada banyak macam diskusi. Bahkan di kelas ya, berbeda dengan mungkin di SMP atau di SMA atau di kursus lain. Pada umumnya di kelas-kelas dianjurkan berdiskusi. Jadi profesor atau seorang dosen bukan zamannya lagi menjadi center of information, tapi sekarang ini justru bisa berdiskusi. Kemudian yang terpenting juga bisa melatih ya, berargumen, melatih memberikan kritik atau masukan, termasuk juga menerima kritik atau masukan. Nah, sehingga satu komponen yang terpenting dalam belajar ini adalah atmosfer akademik yang nantinya Anda akan mendapatkan atau menjadi seseorang yang berwawasan terbuka, open-minded. Nah, ini yang menjadi penting. Yang mungkin kesempatan ini sedikit lebih sulit mungkin kalau misalkan Anda belajar sendiri dan tidak ada atmosfer akademik yang seperti itu. Yang terakhir, tetapi ini juga sangat penting, nah, ini adalah hidup mandiri. Jadi pada umumnya kalau Anda kuliah, banyak orang itu adalah kesempatan ya, sebagian besar orang itu mungkin pertama kali mereka hidup di luar kota, meninggalkan keluarganya, harus kos, harus makan sendiri ya, jauh dari keluarga. Ini satu pengalaman yang sangat berharga. Mungkin yang kalau Anda merasa, wah saya belajar dari rumah, bisa dari internet dan macam-macam. Nah, ini tidak didapatkan. Pada saat yang normal ya, hidup mandiri ya, pada saat Anda kuliah mungkin di luar kota, pada umumnya sebagian besar orang itu kuliah di luar kota. Itu mereka akan hidup mandiri, mulai makan sendiri ya, menyediakan makanan sendiri, mengurus pakaiannya sendiri, dan yang terpenting berinteraksi dengan masyarakat. Ini pengalaman yang juga sangat penting. Kemudian juga mengatur keuangan dan finansial secara mandiri. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari. Jadi kesempatan ini ya, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan banyak kalangan di situ, itu satu hal yang sangat penting yang mungkin tidak didapati kalau kita belajar secara sendiri pada kursus-kursus yang lebih kecil. Tapi kalau di universitas kita bisa mendapatkan itu. Demikian ada 5 ya kurikulum yang terstruktur, pengajar yang berkualitas, referensi yang berlimpah, atmosfer akademik yang sangat bagus, dan kesempatan untuk belajar mandiri. Itulah kenapa menurut saya di tengah metode belajar yang otodidak ataupun belajar sendiri, berbagai macam kursus dan seterusnya, belajar di kampus, kuliah tetap memberikan nilai plus buat Anda semuanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.